Jadi dalam pengerjaan pemotong pipa harus hati-hati karena materialnya tuh material yang dipakai dengan pipa kapilernya itu, untuk pipa kapiler itu adalah dari material lunak. Jadi dalam pengerjaannya harus hati-hati, teliti dan tidak boleh sembarangan. Untuk mendapatkan hasil pemotongan pipa yang baik digunakan alat yang sesuai, yaitu alat pemotong pipa khusus, yaitu dinamakan tubing cutter. Kedua, bending spring. Pembengkok pipa spiral adalah alat pembengkok pipa berbentuk spiral. Namun bengkokan yang dihasilkan tidak serapi jika dibandingkan dengan pembengkok lever bender yang akan diterangkan nanti. Diameter luar dan dalam dari pembengkok pipa spiral dapat digunakan untuk membengkokkan dua macam ukuran pipa yang berdiameter tertentu. Contohnya, untuk diameter pipa 1/4 in, pipa yang akan dibengkokkan dimasukkan ke dalam pembengkoknya. Sedangkan untuk diameter pipa 1/2 in, pembengkok pipa dimasukkan ke dalam lubang pipa. 3. Pembengkokan pipa tipe lever bender. Lever bender adalah alat pembengkok pipa yang akurat, di mana pembengkok ini dapat membengkokkan pipa dengan radius bengkokan yang relatif kecil dan membuat sudut bengkokan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasilnya lebih baik dan rapi. Sambungan dengan sistem flaring adalah dengan cara menjepit ujung pipa yang telah dikembangkan dengan menggunakan flare nuts. Sambungan dengan sistem swagging hampir sama dengan flaring, hanya mengganti cone atau kerucut dengan punch. Untuk flaring, ujung pipa menonjol keluar kira-kira 3 mili di atas blok. Untuk swagging, ujung pipa menonjol keluar kira-kira 1 kali diameter pipa. Ya, materinya cuma ini aja. Pertanyaannya Anda pasti bisa jawab lah. Kalau ini udah jelas, ganti ke teori aja ya. Bagaimana Noval? Dimas? Siapa? Materinya memang sedikit ini. Anda bisa jawab PR-nya itu dari poin 1, poin 2 ini. Siapa? Ya, pemotongan pipa ini. Jelaskan pemotongan pipa. Apa yang dimaksud bending spring? Di sini udah dijelasin. Ya udah, sekarang materinya ganti ke teori aja. Oke? Ama saya mau nanya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Mantap, Pak. Mantap. Mau nanya, itu ada Jainul nggak? Kenceleng. Ahmad Kencereng udah datang belum? Siap, belum datang, Pak. Belum datang. Saya mau nanya, sekarang minggu ini ketua kelas 3D siapa? Siap saya, Pak. Siapa? Selamat siang, Pak. Iya. Siapa ketua kelasnya sekarang? Saya, Pak Rehano Karim. Mana? Mana ini? Kamera hidupin. Siapa, saya, Pak. Rehan Karim, Karim ya? Iya, Pak. Mohon jangan lupa nanti sehabis kelas diabsenin semuanya ya. Siapa? Rehan. Di WA ke Siap, saya. Bapak. Siapa aja yang hadir, yang nggak hadir siapa? Siapa?
nanti bilang sama Pak Fran, teori juga pakai Google Meet gitu ya. Pasti kan ditanya, praktek maupun teori, medianya apa? Pasti ditanya Pak Fran. Tolong Rehan nanti yang jelasin. Siap, siap, Pak. Ya. Sekarang kita ganti teori 9A. Nah, kita ini materinya masih seperti minggu lalu, yaitu mengenai aktuator. Istilah aktuator. Di sini ada electrical actuator dan apa? Sebetulnya ada electrical actuator dan pneumatic actuator ada. Oh iya, bentar ya Pak. Iya bener. Kita taruh di atas itu aja dulu ya. Di sini dikasih contoh. Solenoid juga termasuk aktuator. Electrical motor juga termasuk aktuator. Aktuator itu dalam bahasa Indonesianya adalah penggerak. Nah, kalau dilihat dari diagram blok dari suatu sistem kontrol proses yang otomatis, dia tempatnya setelah apa? Dia tempatnya setelah bulatan pertama itu loh. Jadi nanti bisa saya gambarkan di papan tulis apa yang namanya aktuator dan tempatnya di mana. Lihat di papan tulis nanti ya. Tes. Bener. Kok keluar sih? Cek. Nih saya gambarnya, namanya aktuator itu di mana tempatnya. Aktuator tuh di sini. Nah, aktuator itu banyak di sini. Ini adalah plan, yaitu objek yang dikendalikan. Ini adalah feedback. Ini adalah reference input. Atau RS. Ini adalah output. Aktuator tuh di sini. Jadi aktuator itu dalam bahasa Indonesia penggerak.
Nah, di materi yang saya berikan, penggerak ini bisa berupa solenoid. Itu berarti pneumatik aktuator. Terus ada electrical motor. Jadi ini ada pneumatik aktuator. Ada electrical aktuator. Ada lagi nanti macam-macamnya ini. Di dalam materi saya ini contohnya diberikan solenoid. Suara saya kedengaran nggak ini? Siap, kedengaran Pak. Siap, kedengeran, Pak. Nah, Kedengeran Pak. jadi di sini saya bacakan. Ini electrical actuator. The following paragraphs give a short description. Paragraf berikut ini memberikan penjelasan sedikit of several common types of electrical actuators. Beberapa tipe aktuator listrik yang umum. The intention is to present only the essential feature. Maksud tujuannya menghadirkan hanya feature atau kelebihan-kelebihan yang penting, materi yang penting. Materi yang penting tentang device atau perangkat, and not an in-depth study, dan bukan dalam bentuk studi yang mendalam, of operational principle, dari prinsip operasional aktuator-aktuator ini, and characteristics, dan karakteristiknya. In any specific application, dalam aplikasi yang spesifik, one would be expected, seseorang akan berharap to consult, berharap untuk konsultasi detail produk yang mendetail, tentang spesifikasi produk yang mendetail, and books, dan bisa membaca di buku-buku yang terkait dengan each type of actuator, setiap tipe dari aktuator ini, kalau pengen tahu lebih dalam. Ini pertama, solenoid. A solenoid is an elementary device. Solenoid merupakan device atau perangkat yang elementer that converts, yang mengubah an electrical signal, yang mengubah sinyal elektrik, into mechanical motion, menjadi gerakan mekanis. Usually rectilinear, biasanya berupa bentuk linear atau berbanding proporsional lah. Garisnya itu berupa garis linear. As shown in figure 25, seperti terlihat dalam gambar 25, the solenoid consists of, solenoid itu terdiri dari a coil, belitan, and plunger, dan plunger. The plunger may be freestanding. Plunger di sini mungkin aja tidak bebas untuk berdiri sendiri, atau spring loaded, dibebani dengan per atau spring. The coil will have some voltage. Coilnya mungkin memiliki
rating tegangan dan rating arus, and may be DC dan berbentuk DC maupun AC, bentuk arusnya maksudnya. Solenoid spesifikasi dari solenoid include termasuk di electrical rating, termasuk rating elektrikalnya, and the plunger pull dan tarikan plungernya, a push atau mendorong, cara mendorong plungernya, gaya dorong plungernya, when excited by, jika di excited itu apa? Dirangsang. Excited itu. Nah, Istilahnya kalau bahasa ininya itu dirangsang. By the specified voltage, oleh tegangan yang specified, yang sudah terspesifikasikan, misalnya 220 volt. This force may be expressed, gaya ini mungkin aja dapat dinyatakan in Newton, dalam satuan Newton, atau kilogram dalam sistem SI, yaitu sistem internasional, and in pound, dan dalam satuan pound atau ounce dalam sistem Inggris. Some solenoids are rated, beberapa jenis solenoid are rated atau dijalankan only for intermittent duty, hanya untuk operasi yang enggak kontinu. Intermittent itu tersendat-sendat atau tak kontinu. Jadi beberapa solenoid itu beban kerjanya, tugas kerjanya intermittent, artinya tidak kontinu. Because of thermal constraint, hal itu karena kendala-kendala thermal. In this case, dalam hal ini, the maximum duty cycle, siklus tugas atau siklus operasi maksimum, will be specified, akan dispesifikasikan. Solenoids are used, solenoid itu digunakan when a large, jika a large sudden force must be applied, jika gaya yang sifatnya tiba-tiba dan besar dan harus diaplikasikan untuk menjalankan to perform some job, beberapa pekerjaan. In figure 26, a solenoid is used, pada gambar 26, solenoid digunakan to change the gear, untuk mengubah gear of a two-position transmission, dari dua posisi transmisi. An SCR is used to activate the solenoid coil. SCR digunakan untuk mengaktifasi belitan atau lilitan solenoid. SCR itu apa? Saya mau nanya ini, taruna-taruni, SCR itu apa? Dengaran nggak nih suara saya? ya Pak. Ya, SCR itu apa? Ini elemen elektronika ya, yang udah belajar dasar elektronika belum? Udah belajar belum? Siapa? Iya, dasar elektronika udah diajarkan belum? Udah, Pak. Udah ya? Siap. Apa SCR? Silicon System Controller Rectifier. Ya, Silicon Control Rectifier. ya. Ya, sedikit melenceng lah. Yap.
silicon control rectifier ya. Jadi penyearah. SCR itu penyearah yang terdiri dari dioda-dioda. Jadi SCR adalah penyearah dari AC ke DC. Dia susunannya terdiri dari dioda-dioda. Dia memanfaatkan sifat dioda di mana kalau tegangannya reverse harus nggak lewat. Tapi kalau tegangannya forward, harusnya forward, dioda itu bekerja gitu. Di SCR adalah rectifier, penyearah tegangan bolak-balik menjadi tegangan DC. Terus selain solenoid, aktuator itu ada electrical motor. Jadi di sini ada motor electrical yang terdiri dari motor DC dan AC. Motor AC di sini jenisnya adalah motor sinkron dan motor induksi. Coba saya bacakan teksnya ini. Electrical motors are devices. Motor listrik merupakan piranti atau device that accept electrical input, yang menerima input elektrik and produce a continuous rotation, dan menghasilkan rotasi yang kontinu. As a result, sebagai hasilnya. Jadi motor ini kalau dimasukin tegangan menghasilkan putaran. Jadi bentuk elektrik berubah jadi bentuk mekanis. Motor styles, jadi tipe-tipe motor atau motor style and sizes dan ukur-ukurannya bervariasi as demands, sebagaimana kebutuhan for rotational speed, untuk kecepatan rotasi yang dibutuhkan. Starting torque atau kopel-kopel starting yang tertentu, and rotational torque dan kopel rotasional, and other specification dan spesifikasi lainnya yang bervariasi. There are numerous cases where electrical motors are employed as actuators in process control. Terdapat berbagai kasus di mana motor-motor listrik ini dipekerjakan atau difungsikan sebagai aktuator di dalam kontrol proses. Nah, ini gambar 25. Gambar 25 adalah solenoid. Merupakan solenoid convert an electrical signal, yang mengubah sinyal listrik to a physical displacement, ke physical displacement itu apa bahasa Indonesianya? Dengaran enggak nih? Halo? Oh, enggak kedengaran? Taruna? Dengaran enggak? Ngelek, Pak. Ya? Sinyalnya jelek. Ngelek, Pak. Iya, Pak. Oh. Saya ngelek, Pak. Jadi solenoid itu mengubah sinyal elektrik menjadi physical displacement, perpindahan fisik. Physical displacement adalah perpindahan fisik. Apakah nutup, apakah buka, itu namanya physical displacement.
Nomor figure nomor 26 itu adalah a solenoid. Merupakan solenoid yang digunakan to change gears. Untuk mengubah gear. Gear itu apa? Gearbox. Gear itu apa? Gear ya, gear. Probably the most common control situation, mungkin saja situasi kontrol yang paling umum is where, yang ada di mana motor speed, kecepatan motor, drives, mengendalikan some part of a process, beberapa elemen dari suatu proses, and must be controlled, dan harus dikontrol, to control some variables, untuk mengendalikan beberapa variabel, in the process, dalam proses kontrol, dalam sistem kontrol otomatik maksudnya. Misalkan the drive of conveyor system, misalnya untuk mengendalikan sistem konveyor di pabrik-pabrik misalkan. There are many types of electrical motors. Terdapat banyak tipe dari motor-motor listrik. Each with its special set of characteristic. Masing-masing dengan seperangkat karakteristik atau beberapa karakteristik yang khusus. We will simply discuss. Kita akan diskusikan lebih singkat the three most common varieties, tiga variasi yang paling umum, yaitu motor DC, motor AC, dan stepping motor. Jadi motor stepping ini adalah motor yang digunakan untuk didesain untuk berputar tahap demi tahap sesuai dengan sudut yang disetel. Misalkan tahap pertama 45 derajat, tahap kedua 90 derajat, tahap ketiga 270 derajat, tahap keempat 360 derajat. Itu motor stepping. Contohnya apa? Contohnya untuk motor-motor yang digunakan untuk pengisian galon otomatis yang gerakannya itu melingkar. Jadi gerakannya melingkar. Kalau lurus ya nggak perlu pakai step motor. Terus motor DC itu jenisnya banyak. Motor DC itu ada jenis yang berpenguatan sendiri, shunt, seri, kompon. Nah, kompon ini ada kompon panjang, kompon pendek. Hal ini dijelaskan di sistem kelistrikan kapal. Itu Anda diajarkan mengenai motor DC. Terus ada lagi namanya motor AC. Motor AC itu terdiri dari dua. Satu motor sinkron, kedua motor induksi. Masing-masing dengan maksud tertentu. Maksudnya gini, kalau motor motor AC yang jenis induksi yang paling banyak digunakan di pabrik-pabrik itu adalah jenis yang putarannya itu kasar. Cuman perawatannya itu mudah karena ada bentuk yang rotornya itu pejal, yang biasa dinamakan motor sangkar tupai atau squirrel cage induction motor. Nah, ada lagi motor sinkron. Kenapa dikatakan sinkron? Kalau menurut penjelasan di sini, sinkron itu karena putaran dari medan magnet pada stator
sama dengan putaran rotornya. Makanya dikatakan motor sinkron. Sedangkan motor induksi yang banyak digunakan di pabrik-pabrik itu adalah motor asinkron. Dalam arti medan putar yang ditimbulkan di stator itu tidak sama dengan putaran rotor, sehingga timbul namanya slip. Jadi ciri dari motor induksi adalah adanya slip antara putaran medan magnet dan putaran rotor. Coba Anda baca berikutnya ini, kalau Anda baca baik-baik akan ketemu itu penjelasan itu. DC motor. Ini saya bacakan. The rotation of a DC motor, putaran dari motor DC, is produced by, dihasilkan oleh the interaksi of two constant magnetic field, interaksi dari dua medan magnet yang konstan. Jadi interaksi antara medan magnet dari stator dan medan magnet dari rotor. Figure 27A, gambar 27A, shows, memperlihatkan one type of DC motor, satu jenis motor DC that employs a permanent magnet, yang menggunakan magnet permanen to form one of the manifold, untuk membentuk satu medan magnet. Jadi ada medan magnet stator dan medan magnet rotor. Nah kalau PM ini itu adalah magnet permanen yang ada di rotor. Sebab selain permanen magnet ada lagi jenis yang menggunakan lilitan. Jadi rotornya itu kalau motor AC itu ada yang pejal, yaitu menggunakan permanen magnet. Ada juga yang pakai lilitan. The second magnetic field, medan magnet yang kedua, is formed, dibentuk oleh dengan melakukan passing a current, dengan melakukan arus lewat a coil, lewat gulungan atau lilitan of wire, dari kawat-kawat yang ada di dalam permanent magnetic field. Jadi dengan melakukan arus melewati koil-koil yang ada di medan magnet, permanen magnet. This coil of wire, lilitan dari kawat-kawat ini called the armature. Jadi lilitan yang ada di rotor yang berputar itu dinamakan armatur atau jangkar atau angker. Dia bebas berputar, mau putar kemana tergantung polaritasnya. Notice that the coil is connected to the current source. Perhatikan bahwa koil-koil ini dihubungkan ke sumber arus through slip ring, melalui slip ring. Jadi ada namanya komponen slip ring yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik maupun sifatnya seperti rectifier, slip ring, and brushes, dan sikat. Jadi di situ arus dilewatkan ke slip ring dan sikat-sikat atau brushes, called a commutator, yang dinamakan komutator. Dia sebetulnya pembalik arus.
Komutator ini berfungsi sebagai rectifier. But the slip rings are split. Tetapi slip ring ini dibelah. Jadi yang plus ada yang minus. So that the current reverses. Sehingga arusnya itu berbalik arah. So that the current reverses direction. Jadi arahnya berbalik. As the armature rotates. Ketika jangkar ini mulai berputar. To see how rotation occurs, untuk melihat bagaimana rotasi ini terjadi, look at figure 27B. Lihat gambar 27B. Masih kedengaran nggak nih suara saya? Siap masih Pak. Siap ya. Jadi kalau Anda perhatikan gambar 27B, jadi ini ada gambar yang namanya angker itu ini. Ini yang saya tunjuk ini kan? Kelihatan kan? Ya Pak. Ya. Ya Pak. Nah, kiri kanan ini merupakan magnet permanen. Terdiri dari south, selatan, north, utara. Medan magnet arahnya dari utara ke selatan, dari N ke S. Sementara di tengahnya ini ada lilitan jangkar, lilitan rotor, yang ujung-ujungnya itu dihubungkan ke slip ring tadi. Slip ringnya itu kan dibelah itu. Ada atas, ada bawah. Setiap slip ring ada brushes, yaitu sikat arang. Bawah juga ada sikat arang. Nah, ini kalau digabung banyak menjadi komutator. Jadi ini rangkaian begini nih, kalau digabung banyak namanya komutator. Slip ring ini jadi komutator. Dia fungsinya membalik arus. Bagaimana jadinya putaran ini? Rotor berputar itu adalah adanya medan magnet, garis-garis medan magnet, yaitu dari utara ke selatan. Itu kalau dalam rumus fisika namanya B, yaitu di dalam rumus hukum Faraday itu menyatakan I cross B cross L, I cross B cross L. Jadi perkalian vektor gaya itu ditimbulkan oleh adanya medan magnet B, interaksi medan magnet B, dan adanya arus di dalam lilitan yang tertutup ini, loop ini. Kali L itu adalah panjang lilitan. Jadi prinsip dasar dari motor berputar itu adalah hukum Faraday yang menyatakan F sama dengan I cross B cross L. Jadi ini digambarkan begitu. Jadi kalau ini adalah permanen magnet untuk motor DC. Nah, ini saya jelasin lagi. Notice that, perhatikan bahwa the north and south poles, perhatikan bahwa kutub-kutub utara dan selatan of the PM dari permanen magnet and di armature dan angker atau jangkar atau armatur are not line, tidak segaris, karena ini miring kan. Nah, ini waktu berputar ya tentunya suatu saat segaris, suatu saat tidak gitu kan. Are not line, bukan dalam satu garis. Thus, dengan demikian there will be a torque, akan ada couple driving the end. Jadi akan ada couple yang mengendalikan
kutub-kutub atau magnet-magnet N dari N ke S. Jadi couple driving the north the N from the N and S from the S. Therefore, karenanya the armature will rotate. Karena adanya couple tadi yang saya katakan hukum Faraday I sama dengan B cross I cross L, timbul namanya couple. Couple ini akan memutar jangkar yang ada di tengah ke arah counterclockwise, ke arah apa? Counterclockwise, berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi diputar ke sini. S sound seperti terlihat. If it were not for the split slip rings, the armature would rotate until N and N, and of course S and S were aligned. Loh. Jadi misal ketika tidak, jadi kalau tidak ada slip ring, jangkar ini akan berputar dari N ke N, dari S ke S, yang lurus-lurus saja kalau tidak ada slip ring. Tapi kalau ada slip ring dia akan berputar terus. Itu maksudnya. But tuh, but split slip ring, tetapi slip ring yang terpisah ini arrange, disusun sedemikian rupa sehingga arrange so that the current direction, arah arus, and therefore, dan karenanya NS orientation, orientasi dari N ke S, dari jangkar of the armature reverses, berbalik as the alignment occur. Jadi ketika terjadinya posisi segaris, orientasi dari N ke S berbalik. Itu dia menggambarkan kalau tidak ada slip ring. This is shown in figure 27C. Hal itu terlihat di gambar 27C. Nih. Where again, di mana sekali lagi, there is a torque, ada couple on the armature yang bekerja pada jangkar. Makanya ini berputar ya, itu tadi hukum Faraday. Actually, sesungguhnya the armature current, arus jangkar atau arus angker, is not determined, adalah tidak ditentukan by the coil resistance. Jadi sesungguhnya arus jangkar itu tidak ditentukan oleh tahanan belitan, the coil resistance. Jadi tidak ditentukan oleh tahanan belitan. Because of a counter EMF produced, karena timbulnya GGL lawan. Jadi counter EMF adalah counter electromotive force. Bahasa Indonesianya GGL, gaya gerak listrik balik. Jadi kalau motor ada namanya back EMF atau GGL balik atau counter EMF yang dihasilkan oleh rotating wire.
gulungan kawat yang berputar in a magnetic field, di dalam medan magnet. Thus, the effective voltage, dengan demikian tegangan efektif, which determines, yang menentukan, the current, yang menentukan arus dari kawat, dari tahanan kawat, and Ohm's law, dan hukum Ohm, is the difference between, merupakan perbedaan antara applied voltage, tegangan yang dipakai, and the counter EMF produced by the rotation, dan GGL balik yang dihasilkan oleh putaran tadi. Jadi kalau di dalam rumus umumnya itu adalah back EMF itu adalah EB. EB itu adalah VT, tegangan terminal motor, dikurangi rugi-rugi yang ada di jangkar. Kalau bentuknya seri ya tahanan jangkar ditambah tahanan seri. Jadi ada drop voltage di situ. Cuman dalam penjelasan ini nggak disertakan rumus-rumusnya. Many DC motors use, banyak motor-motor DC banyak motor DC menggunakan an electromagnet, instead of, jadi menggunakan elektromagnetik sebagai pengganti PM, permanent magnet, to provide the static field, untuk menghasilkan medan statis. The coil used to produce this field, jadi belitan yang digunakan untuk menghasilkan medan ini is called, dinamakan the field coil, belitan medan. This kind of DC motor, jenis dari motor DC ini is called, dinamakan a wound field motor, medan yang dengan gulungan, motor dengan medan gulungan. The current for this field, arus untuk medan ini, untuk belitan medan ini can be provided, dapat disediakan by placing the coil, dapat dihasilkan dengan menempatkan belitannya, placing the coil in series, dalam hubungan seri dengan di armature, dengan rangkaian jangkar, or in parallel. Jadi maksudnya gini, motor DC ini bisa juga ada yang jenisnya motor seri, di mana ada belitan seri yang diparalel dengan belitan jangkar. Tapi ada juga jenis motor shunt, di mana belitannya ini paralel dengan rangkaian jangkar. Kalau digambarkan dalam diagram blok itu jelas. Coba saya gambarkan di dalam diagram blok. Anda perhatiin ya.
Bapak punya papan tulis sendiri, Pak? Kenapa? Punya papan tulis sendiri, Pak? Iya. Itu diagram apa, Pak? Namanya, Pak? Jadi ini namanya diagram motor DC seri. Ini adalah Oh, itu motor yang DC seri ini, Pak. seri. Di mana rangkaian seri ini diseri dengan RA. RA itu tahanan jangkar. Jadi seperti dijelaskan di situ, ada lagi motor DC SAN. Jadi R-SAN ini diparalel dengan RA. Ini di sini ada RA ya. Di dalam motor ini ada namanya RA, tahanan angker atau jangkar. Siapa? Ya, jadi ada jenis motor lagi, satu lagi namanya kompon. Kompon itu compound, gabungan antara seri dan SAN. Bisa di sini, bisa di sini. Kalau saya taruh di sini, ini lurus, ini namanya kompon panjang. Tapi kalau ini saya taruh sini, namanya kompon pendek. Nah, ini kompon pendek. Kompon pendek. Ya saya menggunakan papan tulis yang ada aja deh. Untuk sekedar penjelasan. Kita teruskan ya. Siapa? Ya. Materi tadi. Siapa? Ya. Kita tadi udah sampai ke sini. Many DC motor use electromagnetic instead of PM nih. The current for this field is quantified by placing the coil in series. Nah, jadi ada motor seri, DC seri, yaitu placing coil in series, menempatkan coil atau belitan seri dengan armature dengan tahanan jangkar. Oh, in parallel atau paralel atau disankan, dipasang SAN atau dipasang paralel dengan tahanan jangkar atau RA. In some cases, dalam beberapa hal, the field is composed of two winding. Dalam beberapa hal, medan ini terdiri dari dua belitan. One of each type. Satu dari masing-masing tipe. Maksudnya kompon gitu. Kalau misalnya karakteristiknya, sebab aplikasinya memang berbeda. Yang model SAN biasanya untuk putaran-putaran yang konstan. Contohnya apa? Contohnya ya untuk mesin jahit yang putarannya itu konstan gitu. Kalau seri apa? Seri itu diaplikasikan pada gaya-gaya yang serba mendadak. Contohnya lift, hoist. Itu menggunakan motor seri DC. Kalau SAN, katakanlah dipasang di mesin CNC. Gerakan tangan X, Y, Z, posisi cutter ditentukan oleh motor-motor SAN. Dimana kalau misalnya mau mapras untuk mendekati benda kerja, dia perlahan-lahan gitu loh. Apa jadinya kalau dipasang motor yang saya katakan motor induksi tadi yang kasar, ya berantakan semua, cutternya kan mahal itu. Jadi motor SAN aplikasinya di perangkat yang butuhkan putaran konstan. DC seri digunakan pada lift, hoist. Terus kereta api yang nanjak di tempat-tempat yang katakanlah seperti di Bandung, nanjak berfungsi sebagai
motor. Pada waktu turun pengereman dia berbalik polaritas menjadi generator, sehingga sifatnya mengerem, braking. Nah itu tipe-tipe dari aplikasi motor DC. Nah, in some cases, dalam beberapa hal, the field is composed. Itu namanya lilitan medan kan. Lilitan medan ini terdiri dari two winding, 2 belitan. Masing-masing seri dan shunt. This is compound DC motor. Nah, hal itu dikatakan motor DC compound atau compound. Compound ini ada panjang, ada pendek. Itu. Kita teruskan. The schematic symbols. Simbol-simbol skematis of each type of motor, dari setiap jenis motor, as shown in figure 28. Dijelaskan di gambar 28. Characteristic of DC motor with feed coil are as follows. Karakteristik dari motor DC akan saya jelaskan berikut ini. Gambar 28 mana kita lihat? Kok gambar 28 nggak ada ya? Seharusnya ada ini. Gambarnya seperti ini, di papan tulis ini. Skematik simbol skematisnya seperti ini, gambar di papan tulis ini. Nah, berikut ini merupakan karakteristik dari motor DC dengan gulungan medan. 1. Series field, medan seri. Dengan medan seri. This motor has large starting torque. Perhatikan bahwa motor jenis ini, motor seri ini mempunyai couple starting yang besar. But is difficult to speed control. Tetapi sulit untuk dikontrol putarannya. Good in applications for. Dia bagus untuk aplikasi-aplikasi untuk starting heavy. No. Non-mobile loads. Beban-beban yang tidak mobile dan berat, memerlukan starting yang berat, and where speed control is not important, dan di aplikasi-aplikasi di mana kontrol kecepatan itu tidak terlalu dibutuhkan, such as misalnya for quick opening valve. Nah, kalau di sini digambarkan untuk contohnya untuk valve untuk bukaan yang cepat. Jadi valve yang bukaannya cepat. Kalau umum digunakan untuk hoist, untuk lift. Itu yang saya ceritakan tadi. Nah, ini sekarang shunt field, medan shunt atau motor shunt. This motor has a smaller starting torque. Motor-motor jenis ini mempunyai couple starting yang lebih kecil. Makanya saya bilang ini digunakan untuk mesin-mesin CNC. But good speed control, tetapi bagus untuk kontrol putarannya. Produced by, yang dihasilkan oleh varying armature excitation current, yang dihasilkan oleh arus eksitasi jangkar yang bervariasi, artinya IA yang bervariasi. Good in application, dia bagus untuk aplikasi-aplikasi where speed is to be controlled, di mana putarannya
harus dapat dikontrol. Such as misalnya in conveyor sistem conveyor di pabrik-pabrik. Nah itu jelas mesin SAN. Ketiga itu adalah jenis gabungan yang kompon tadi dengan medan kompon. This motor attempts to obtain, motor jenis ini mencoba untuk mendapatkan the best feature, kelebihan yang paling bagus, karakteristik yang paling bagus of both, dari kedua sifat tadi, seri maupun SAN. Jadi kompon ini dibutuhkan, dia menggabungkan sifat-sifat yang bagus dari seri dan sifat-sifat bagus dari SAN. Generally, biasanya starting torque, couple starting, and speed control, capability, dan kemampuan untuk mengontrol kecepatan fall predictably. Jadi bisa diprediksikan between the two pure cases, dari kedua kasus-kasus yang murni seri maupun SAN tadi gitu. Kita mau sampai jam berapa ya Mas ya? Taruna, sampai jam berapa kita? Dengaran nggak ini suaranya? Siap, dengeran Pak. Oh ya. Dengar Pak. Kita sampai jam berapa nanti? Sampai jam 4 Pak. Oh jam 4. Oke. Kita nggak usah terlalu jam 4 ya, nanti jam 15.30 kita berhentilah. Siap Pak. Ya, biasanya kalau Google Meet itu nggak full. Saya terusin ya. Jam 3 boleh, Pak. Ya. Ini baru ini udah jam 3 gimana sih? Ya, bentar lagi lah, ya. Ya Pak, lebih dikit Pak. Ya. Ini perhatiin, ini kalau di kelas Anda nggak akan tahu nih. Ini buku ini tidak menggambarkan diagram blok yang mendetail. Makanya saya gambarkan, saya punya papan bor ini ya gunanya untuk menjelaskan. The use of DC motors, penggunaan dari motor-motor DC in control system, dalam kontrol sistem kontrol, ranges from, jadi bervariasi dari very low energy, di mana membutuhkan energi yang amat rendah, delicate control application, aplikasi dari kontrol yang istimewa atau tersendiri, to hingga heavy duty control operation, hingga operasi kontrol dengan beban berat in elevators, misalnya dalam penggunaan di elevator, and vehicle, dan kendaraan-kendaraan, operasi kontrol di elevator maupun kendaraan-kendaraan. In general, secara umum, PM types, PM tadi apa? Permanen magnet kan? Tipe-tipe permanen magnet are used, digunakan for motor, digunakan untuk motor-motor less than 10 HP. Biasanya kalau tipe-tipe dengan magnet permanen digunakan untuk daya motor yang kurang dari 10 PK adut atau 7,5 kW. And wound fit type, dan tipe-tipe dengan medan yang ada gulungannya for units, diaplikasikan untuk unit-unit up to, hingga kira-kira 100 sampai 200 PK. Jadi kalau pakai medan gulungan tadi, tipe-tipe dengan medan yang ada gulungannya itu digunakan sampai 100 sampai 200 PK.
control of the speed, kontrol daripada kecepatan, and torque dan couple of these slot machines, dari jenis-jenis mesin yang besar begini nih, requires, memerlukan very high power, memerlukan daya yang amat tinggi, DC electricity, memerlukan sistem elektrifikasi DC yang berdaya tinggi. Control of the speed and torque of the slot machine require very high power DC electricity. Such power, daya yang demikian ini, is derived from, diturunkan dari the power electronics devices, diturunkan dari piranti-piranti atau device elektronik daya. Makanya ada pelajaran namanya elektronika daya. Jadi ada bidang ilmu namanya elektronika daya. Yang dipelajari yaitu penggunaan elektronika pada penggunaannya di mengendalikan perangkat yang berdaya besar. Namanya elektronika daya. That described earlier, yang dijelaskan sebelumnya pada bab ini. In general, secara umum, three-phase AC power, daya AC yang 3 fasa, is rectified, disearahkan, using switching technology, menggunakan teknologi switching, to produce the required high voltage, untuk menghasilkan tegangan tinggi yang dibutuhkan, atau high current DC electricity, atau juga sistem elektrifikasi DC yang dengan arus tinggi. Control is often made possible. Masalah kontrol ini seringkali menjadi mungkin by variation of, dengan memvariasikan of the voltage amplitude, besaran dari tegangan atau amplitudo dari tegangan. Figure 29 shows, gambar 29 memperlihatkan a diagram of how such a three-phase rectifier is implemented using SCR. Gambar 29 memperlihatkan diagram seperti ini, yaitu penyearahan 3 fasa yang dilaksanakan menggunakan silicon control rectifier SCR ini. By variation of the SCR firing angle, dengan memvariasikan sudut penyalaan dari SCR ini, the amplitude of the DC voltage and current of the armature, and hence, dan karenanya, speed of the motor can be varied. Jadi dengan mengendalikan sudut penyalaan dari amplitudo motor tegangan DC dan arus DC dari jangkar, dan karena itu kecepatan dari motor, dapat divariasikan. Excitation of the feed, sumber dari medan ini, of the feed coil, sumber dari belitan medan ini, can be provided, dapat disediakan by a fixed amplitude rectified AC, dapat disediakan melalui amplitudo tegangan maupun arus yang disearahkan rectified. Jadi besaran dari tegangan maupun arus yang fix, yang besarnya tetap, itu dapat dihasilkan dari penyearahan
bentuk tegangan atau arus AC ke DC. Another variable supply, atau bisa juga dari supply variabel yang lain, to provide further control, untuk menyediakan kontrol lebih lanjut. Udah, saya hentikan sampai sini aja ya.